misalnya dengan kontinunya wirid, kontinunya meditasi, itu akan membentuk suatu alam sendiri. Kalau saya mengatakan seperti ini, manusia dengan manusia itu sebenarnya ibarat bintang. Bintang bertaburan yang di alam semesta yang jumlahnya nggak tahu berapa triliun. Nah, antara bintang dengan bintang itu sebenarnya jaraknya itu bisa ratusan ribu tahun cahaya. Tapi ketika kita lihat dari sini kayak gandeng, ya, itu kita sesungguhnya ada di alam masing kita sendiri, di alamnya kita masing-masing. Alam saya dengan alamnya anak saya itu tidak sama. Alam saya dengan alam panjenengan berdua tidak sama. Mempunyai orbit sendiri-sendiri. Panjenengan punya orbit, panjenengan punya orbit, saya punya orbit. Yang salah adalah ketika orbit itu bertabrakan. Seger, enak ya nggak usaha minuman. Jantung di dalam seluruh tubuh kita mekanisme. Nah, yang saya agak karena baru kali ini karena bukan dirangsang disimulasi supaya ayo coba ngucapin salam ini piye rasane. Ya, karena saya rasakan kok aneh itu tadi ya. Kok towi nah di atas ini di sini nih seperti bulat itu, seperti cakra itu cakra. Dan saya selama meditasi belum pernah mengalami visualisasi seperti ini. Nah ini tadi mereka ayo dicoba ngono lah. Nah lagi kudu cerita toh. Ya, ternyata ditunjukkan seperti itu. Pertanyaan saya begini, menurut panjenengan, karena tadi yang kita bahas adalah tentang uluk salam atau mendoakan semuanya, kan gitu tadi ya. Dengan kalian pandangan sampai orang itu tahu bagaimana efek salam rahayu itu kan gitu. Saya bukan masalah mengunggulkan Muslim, tidak Pak. Hah? Saya bukan berarti mengunggulkan Islam, saya enggak. Cuma itu keyakinan loh Pak. Saya tidak boleh memaksakan siapa. Memang tadi kita berbicara itu, oh berarti bukan masalah konteks kalimatnya, tetapi bentuk kesadaran jiwa ini. Iya, gitu. Iya. Kopi ucapannya, tetapi isinya adalah, oh kalimat itu, misalnya gini, Assalamualaikum, itu kan sebuah lantunan bersenandung harap jiwa seseorang untuk semua kalian mendapatkan satu berkah maksimal kuasa. Sendiri ya monggo kan itu. Dan menurut saya yang saya pahami, saya yakini dua kalimat itu cuma beda teks, beda kalimat, beda sebutan, tapi isinya itu sama. Jadi tak cetak nonton, tak ikuti saya dikasih ini, saya kasih dulu. Ini sekarang sampai sekarang masih berjalan. Tapi efek berapa saya nggak ngerti, karena saya belum sampai kapan dimensi buka mata itu. Makanya nanti yang penting adalah makna lagi. Jadi isi yang mau ya sudah berkali-kali saya share sejak oleh Mas Cito, waktu saya masih di grup Mas Cito. Saya ada 4 kata-kata yang kulit atau itu tidak pernah sama dengan isi, bungkus itu tidak pernah sama dengan isi, tulisan tidak pernah sama dengan makna, syariat tidak pernah sama dengan hakikat, raga tidak pernah sama dengan jiwa, utawa dalam bahasa lainnya tidak ada yang menyerupai. Nah ini konteks tidak ada yang menyerupai ini tadi ya seperti ini. Jadi kulit yora podo karo isi, rogo tidak pernah sama dengan jiwa. Nah, kita mau hidup di kulit atau hidup di rogo atau di bungkus, itu memang pilihan.
Memang pilihan. Cuman kalau begitu saya beberkan data seperti ini, itu akhirnya orang kan terangsang atau tersimulasi untuk aku tak milih kulit ae gak apa. Kayak inilah Pak ya, tak milih kulit ae karena coba aku tak milih isi gitu. Tapi sesungguhnya yang kembali itu isi bukan kulit. Coba isi jeruk itu kayak kulit jeruk tanduran. Yang kembali diputar, yang kembali menjadi bibit semesta adalah isi, bukan kulitnya. Itu. Tulisan itu dari hanya misalnya satu kata, dua kata, tiga kata, maknanya bisa sedalam seberapa kamu masukinya. Nah, tingkat kedalaman itu tergantung kita ini seberapa jembar nih lewani jelulupi, lewani masukinya. Gitu. Nah, kalau kita sekalipun lautan itu sudah terbentang samudra Pasifik seperti itu, dalamnya sudah misalnya tidak dapat diukur. Tapi kalau kita cuma mau di kulitnya, ya lah ya kulit banyu, ya ngono tok ta. Nah, coba masuk ke dalam isinya, masuk ke dalam hakikatnya, masuk ke dalam intinya dalamnya lah. Ya, kedalamannya. Nah, kedalamannya tergantung kita. Kita mau cuma sebut dari kulitnya saja ya nggak apa-apa, cuma melihat keindahannya dari kulitnya, bahkan cuma menyiwuk banyu sakitik ini sama aja. Tapi apakah sama orang yang masuk ke dalam sana sama yang hanya di luar? Beda. Itu. Ya, tadi ini Pak yang menarik urusan dengan konsep tadi. Tahu-tahu pengen gitu. Hah? Saya tahu-tahu pengen gitu. Nah, ngomong itu banter. Neneo gitu. Makanya aku tadi mencoba. Rasanya kok gini ya. Gitu. Ya, amin Pak. Pengalaman panjenengan yang tadi itu kalau boleh saya katakan, karena materinya adalah doa tadi. Ya. Itu apa Pak hubungan dua kalimat tadi dengan, kalau boleh saya katakan, apakah itu gelombang, entah aura, entah apa sebutannya panjenengan, itu hubungannya apa dengan tadi? Dua kalimat tadi. Ya. Salam itu. Ya, sebenarnya kembali lagi pada keluasan batin kita, Mas. Jadi yang menjadi refleksi, yang kita lihat, kita rasakan, misalnya penjenengan merasakan sejuk antara pusar sampai leher. Itu adalah sebenarnya ada refleksi dari apa yang penjenengan ucapkan sendiri, dan itu boleh dikembangkan, nggak apa-apa dikembangkan. Kalau sampai misalnya kesejukan itu sampai menutupi seluruh dari ujung kaki sampai ujung rambut, nggak apa-apa. Bahkan kalau dikembangkan lagi menutupi seluruh alam semesta, ya nggak apa-apa. Nah, semua itu pada di konteksnya batin kita. Itu adalah refleksi dari batin kita sendiri. Nah, kok saya baru kali ini dengan mereka sama najak nih, mau kok ada visualisasi seperti itu. Badan tinggi besar sampai notok langit, itu nyunggi alam semesta. Ya, nyunggi alam semesta, seperti nyunggi, ya itu apa tuh? Galaksi. Gambar cakra putar. Ya, bentuknya seperti cakra. Tapi ini adalah galaksi. Galaksi semua. Galaksi. Ya, tata surya. Itu di atas kepala. Nah, dari sini monggo mawon. Nah, itu hanya refleksi atau mungkin kerja hormon yang ada di dalam tubuh manusia yang
begitu canggihnya, karena yang membuat itu adalah yang membentuk rupa. Jadi ojo di imani Pak Surya gak. Ya makanya kan saya kan jadi istilahnya penemu saya itu tadi gitu. Jadi perjalanan setiap seorang dalam penjiwaannya atau spiritualnya atau agamisnya atau apalah sebutannya, yaitu menjadi suatu perjalanan pengalaman pribadi, sehingga menimbulkan entah itu adem, ayem, tentrem, asik, bahagia atau apalah namanya. Itulah satu perjalanan hidupnya dengan segala penaltinya. Tapi ini kan tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Kowe kudu koyo ngene kan. Iya, ora iso. Kowe nek gak ngene gak bener kon. Nah, itu itu maksudnya gitu. Kesalahan mutlaknya ketika memaksakan pada orang lain terus kudu ngene. Makanya salah. Itu loh. Enggak ono bagi kita masing-masing ini tidak ada salah dan benar antara pribadi, tidak ada salah dan benar. Masing-masing adalah menanjak dengan anunya sendiri-sendiri, utawa lauh mahfudnya sendiri-sendiri. Itu akan menanjak dengan berbarengi ketekatan, dengan konsisten, dengan misalnya dengan kontinunya wirid, kontinunya meditasi, itu akan membentuk suatu alam sendiri. Kalau saya mengatakan seperti ini, manusia dengan manusia itu sebenarnya ibarat bintang bertaburan yang di alam semesta yang jumlahnya nggak tahu berapa triliun. Nah, antara bintang dengan bintang itu sebenarnya jaraknya itu bisa ratusan ribu tahun cahaya. Tapi ketika kita lihat dari sini kayak gandeng, ya, itu kita sesungguhnya ada di alam masing kita sendiri, di alamnya kita masing-masing. Alam saya dengan alamnya anak saya itu tidak sama. Alam saya dengan alam panjenengan berdua tidak sama. Mempunyai orbit sendiri-sendiri. Panjenengan punya orbit, panjenengan punya orbit, saya punya orbit. Yang salah adalah ketika orbit itu bertabrakan. Atomisme itu. Rusak tatanan itu. Nah, itu yang salah itu. Jadi utawa mungkin kalau dikatakan salah itu juga bisa ada orang menganggap malah disalahnya aku. Nah, yang mungkin yang lebih tepat adalah kurang tepat aja. Utawa oleh cara basa Jawane ora bener. Ora bener manggone. Jadi bukan pada tempatnya. Jadi masing-masing punya orbit. Dalam suatu contoh yang paling amat sangat nyata, panjenengan ngipi ketemu anak sampean, ketemu bojo sampean, terus sampean takoni anak sampean atau bojo sampean, apa ngipi cethuk aku? Tidak ada satu pun di dunia ini yang bisa mimpi sama. Misalnya aku ketemu bapak, oh iya aku lagi ketemu anak, gak ono. Itulah bukti kita hidup sendiri-sendiri. Utawa dalam bahasa Islamnya itu mukhalafatul rawadisi, itu beda kalawan kang anyar. Aku kalau panjenengan beda, panjenengan karo Mas Sabuddin beda, Mas Sabuddin karo anake beda kalawan kang anyar. Utawa wahidiyah, utawa ahad itu esa atau satu. Artinya pulau kali jenengan itu satu, pulau satu, penjenengan satu, yang lainnya satu. Seperti bintang gitu. Bintang Skorpion dan bintang Pisces itu berbeda. Mereka satu kesatuan. Bintang apalagi sudah satu kesatuan. Bintang Kejora satu kesatuan. Dia punya orbit sendiri-sendiri. Kita tiap hari awal anak bojo ora iso kon ngorbit padha. Tubrukan itu. Itulah memang kesempurnaan alam semesta itu seperti itu. Kalau kita berusaha menyamakan visi, menyamakan orbit, yang ada hanyalah
teman-teman. Nah, termasuk ketidaknyamanan, ketidakharmonisan di bumi yang sekarang sudah mencapai titik nadir seperti ini, hanya karena banyak orang sudah menganggap orbitnya harus sama. Kamu kudu kaya aku, kue kudu kaya aku, bangsa kono kudu kaya aku. Itulah yang menjadi rancu antara elektron dan elektron bertubrukan. Hancur deh alam semesta ini kalau begitu. Berarti tidak sesuai dengan sunatullah itu sendiri.